Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Robani, NIM 1813111047, mahasiswa semester 5 program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan proyek mandiri dari mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi dan Telemetri, di mana proyek mandiri ini berjudul Pengaturan Suhu Kandang Ayam Boiler Berbasis Standar. Untuk kedepannya pada video ini akan dibahas mengenai yang pertama ada penjelasan state law diagram, penjelasan loop diagram, penjelasan tabel sequential, yang terakhir ada penjelasan HMI sekaligus demonstrasi dari alat. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai state law diagram, loop diagram, dan tabel sekuensial. Pada layar sudah tertampil SFD dari overview atau sistem login. Pada sistem login ini hanya administrator yang dapat mengakses. Selanjutnya masuk ke standby login. Di standby login ada 3 user yang dapat mengaksesnya, yaitu administrator, engineer, dan juga operator. Ini merupakan SFD dari layar administrator. User administrator memiliki akses level tertinggi, di mana dapat mengakses semua fitur yang terdapat pada HMI. Selanjutnya ada SFD dari layar engineer. User engineer memiliki akses level di bawah administrator, di mana user engineer tidak dapat mengakses tombol shutdown dan juga configure user. Selanjutnya ada layar operator. User operator memiliki akses level di bawah administrator dan juga engineer, di mana tidak dapat mengakses tombol shutdown, tombol configure user, dan juga loop diagram. Nah, ini merupakan SFD dari loop diagram yang terdapat pada HMI. Di sini terdapat beberapa loop. Yang pertama ada loop heater, loop cooler, loop maintenance, dan loop temperature sensor. Dan dari setiap loop tersebut, user dapat mengakses spesifikasi dari device atau komponen yang digunakan pada plant. Seperti halnya pada loop heater dapat mengakses atau dapat melihat spesifikasi dari Arduino, spesifikasi dari lampu, dan spesifikasi dari driver. Selanjutnya pada loop cooler kita di dalamnya dapat melihat spesifikasi dari fan, dan di loop temperature sensor kita dapat melihat spesifikasi dari LM35. Selanjutnya SFD dari alarm. Pada HMI, apabila suhu dalam keadaan normal, maka indikator alarm akan berwarna hijau. Tetapi apabila terjadi error lebih dari 5% atau error kurang dari 5% dari nilai set point, maka akan terjadi blink pada indikator alarm dan berwarna kuning, serta akan terdapat suara. Apabila tidak di ACK, maka kondisi tersebut akan tetap dipertahankan. Apabila di ACK, maka indikator alarm tersebut akan berwarna kuning dan tidak ada blink, dan juga tidak ada suara. Tetapi ketika tidak di ACK dan terdapat kenaikan suhu atau kenaikan error lebih dari 10% atau error kurang dari 10%, maka akan terjadi blink tetapi dengan warna merah dan akan terdapat suara. Dan apabila tidak di ACK, maka akan terus mempertahankan kondisi tersebut. Dan apabila di ACK, maka blink tersebut akan berhenti dan indikator alarm akan berubah menjadi warna merah dan suara berhenti. Indikator alarm akan kembali normal atau berwarna hijau apabila nilai suhu sudah sesuai dari kondisi yang ditentukan. Selanjutnya ada loop diagram dari heater. Ini loop diagram dari cooler.
Selanjutnya ada loop diagram temperatur sensor. Dan terakhir ada loop diagram dari maintenance. Ini merupakan tabel sekuensial atau hubungan sebab akibat antara input dan output. Dapat dilihat pada saat start mandatory aktif, maka akan mengaktifkan atau menyebabkan indikator mandatory on, tombol start stop fan pada HMI enable, tombol start stop lampu pada HMI enable. Dan apabila start mandatory tersebut tidak aktif atau off, maka akan terjadi kondisi sebaliknya. Selanjutnya, pada saat start cooler aktif atau on, maka fan pada plan akan on. Selanjutnya, pada saat start heater aktif, maka lampu pada fan akan on. Dan yang terakhir, apabila maintenance switch aktif, maka indikator maintenance pada HMI akan on dan mendisablekan semua tombol pada HMI. Dan apabila maintenance switch tersebut di-off-kan kembali, maka HMI akan kembali seperti semula pada kondisi normal. Sekarang kita masuk ke pembahasan terkait penjelasan HMI dan juga simulasi atau demonstrasi dari alat. Pada layar sudah terlihat sistem login utama, di mana pada sistem login utama yang dapat mengakses hanya user administrator. Kita coba untuk menggunakan user dari luar user administrator. Kita menggunakan user engineer. User engineer tidak dapat mengakses dari sistem login utamanya. Kita langsung saja login menggunakan user administrator. Pada layar standby login ini, kita dapat mengakses tombol navigasi berupa BFD, PFD, PNID, tetapi tidak dapat mengakses loop diagram. Pada standby login, untuk masuk ke HMI utama dari sistem atau dari plan, maka kita dapat login menggunakan 3 user, yaitu administrator, engineer, dan juga operator. Kita coba login menggunakan user administrator. Pada layar terlihat halaman atau layar dari user administrator. Terdapat beberapa bagian pada HMI ini, pada HMI layar administrator ini, yaitu ada bagian start stop yang terdiri dari on off mandatory, on off fan, dan on off heater. Selanjutnya ada navigasi, di mana di dalamnya terdapat tombol BFD untuk mengakses BFD, ada tombol PFD, PNID, dan juga loop diagram. Dan di dalam loop diagram terdapat 4 loop, ada loop heater, dan kita dapat melihat spesifikasi dari device yang digunakan. Ini Arduino, ada driver. Untuk loop cooler juga sama, ada loop temperatur sensor, dan yang terakhir ada loop maintenance. Selanjutnya di database kita dapat mengconnect dan juga mengreconnect dari database. Ketika dikonekkan, maka hasil pembacaan pada HMI akan disimpan pada database, dalam hal ini pada Microsoft Access. Selanjutnya pada data summary terdapat tren dari temperatur, dan juga ada plan indikator dari suhu kandang dan juga pendingin atau fan. Di sini ada kondisi normal, warning, dan danger. Pada bagian alarm terdapat alarm heater dan juga indikator maintenance.
Selanjutnya ada tabel alarm. Kita langsung saja simulasikan HMI dan juga alat. Ketika tombol mandatory masih dalam keadaan off, maka pada FLAN terdapat LCD yang akan menampilkan teks system off, artinya mandatory belum di-on-kan. Apabila mandatory telah di-on-kan, maka pada layar LCD muncul teks sistem aktif dan juga pembacaan suhu pada plan. Selanjutnya kita coba untuk mengkonekkan database. Database sudah connect, kita coba dulu reconnect. Nah, dapat di reconnect. Kita konekkan lagi agar pembacaan suhu dapat terlihat. Sebelum kita mensimulasikan atau memberikan nilai set point pada suhu, kita jelaskan dulu terkait alat ini. Jadi ini merupakan simulasi dari kandang ayam, prototipe dari kandang ayam, di mana pengaturan suhu pada kandang ayam ini dapat diatur melalui HMI SCADA. Pada HMI SCADA kita dapat memberikan nilai set point pada suhu yang diinginkan, dan juga kita untuk menyesuaikan pembacaan suhu pada plan dengan set point, maka kita dapat mengaktifkan heater atau cooler yang terdapat pada plan. Di sini menggunakan fan dan juga lampu halogen sebagai aktuator dari suhu. Kita coba nyalakan fan dan heaternya dan langsung untuk memberikan set point 25. Kita coba naikkan PWM dari lampu halogen agar suhu naik. Lampu halogen sudah nyala. Suhu sudah mulai naik. Tapi di sini dapat dilihat terdapat pembacaan sensor yang ada simpangan ya. Nah, ini sudah di atas 5% dari set point. Memasuki 10%, kita cekat dan kita turunkan lagi dengan mematikan lampu halogen dan menyalakan fan. Fan membantu untuk menurunkan suhu pada plan. Dapat dilihat indikator alarm kembali berwarna hijau. Kita matikan fan. Selanjutnya kita coba simulasi dari maintenance switch, di mana pada saat maintenance switch ini aktif, maka lampu halogen dan juga fan akan mati jika masih menyala, dan juga semua tombol yang terdapat pada HMI tidak dapat diakses. Kita coba nyalakan dulu lampu halogen, terus kita on-kan maintenance switch. Kita coba on-kan. Maka lampu halogen mati. Dan indikator alarm maintenance aktif. Tapi kita tidak dapat mengakses tombol-tombol. Kita off-kan kembali.
kembali seperti semula, kita dapat meng-on-kan atau mengakses tombol-tombol pada HMI. Kita matikan mandatory. Sekarang kita coba fitur dari shutdown, maka HMI akan keluar. Selanjutnya kita lihat hasil pembacaan suhu pada database. Nah, ini merupakan hasil pembacaan suhu. Sini terdapat waktu pembacaannya.